Jaksa Pengacara Negara tak sudi dampingi Gibran. Lumpuhnya sihir Jokowi. Kemenangan akal sehat. Itulah kesan yang muncul saat ini, di mana cawe-cawe bekas Presiden Jokowi terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto makin rapuh. Presiden Prabowo tentu punya skenario lain untuk lepas dari campur tangan pemimpin korup kedua versi OCCRP. Jokowi. Prabowo sadar betul kontribusi Jokowi dalam pemenangan Pilpres 2024 cukup signifikan. Oleh karena itu, tidak bijak jika Prabowo melepas begitu saja benalu kabinet merah putih tersebut. Prabowo jelas punya strategi, taktik, dan politik. Ia tidak akan gerusa-gerusu merespon seluruh keinginan kelompok perubahan. Ada saat yang tepat kapan Prabowo melepeh seluruh campur tangan Jokowi. Gerakan masif dan sistematik Prabowo dalam mengembalikan sistem kenegaraan yang telah rusak sejak 10 tahun terakhir ini ditandai dengan diberikannya amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Thomas Lembong. Sejak saat itu, Jokowi marah dan murka, diwakili oleh munculnya buzzer Jalan Kutai Utara Solo yang melontarkan sumpah serapah kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketegasan Prabowo berikutnya dengan melakukan reshuffle kabinet di mana sosok-sosok perpanjangan tangan Jokowi tergusur. Sebut saja Sri Mulyani, Budi Ari Setiadi, dan Erick Thohir, bahwa masih ada 3 benalu yang belum copot dari batang induknya, yakni Kapolri Listio Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Ini soal waktu saja. Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer tergusur dengan sendirinya lantaran terkena OTT KPK. Indonesia bisa maju kalau steril dari pengaruh geng Solo, sebuah kelompok radikal senyap yang memporak-porandakan Indonesia dalam waktu singkat. Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Para pembantu dan organ di bawahnya harus bisa menafsirkan sendiri apa keinginan Presiden Prabowo. Sinyal dan tanda-tandanya jelas, tinggal butuh keberanian untuk mengeksekusinya. Kejaksaan Agung patut diapresiasi karena berani berkata tidak pada pelanggaran. Ia menolak menjadi jaksa pengacara negara untuk kasus ijazah abal-abal Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Gibran digugat secara perdata oleh Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun. Gugatan ini terkait dengan ijazah SMA Gibran yang menurut penggugat tidak sah karena tidak ada bukti bahwa Gibran menempuh pendidikan SMA atau setara di Indonesia. Gibran hanya mengikuti program Insert di University of Technology Sydney UTS, Australia. Namun program ini bukan program sarjana melainkan kursus atau program persiapan untuk masuk ke UTS. Ijazah yang diperoleh dari program ini setara dengan diploma 1 atau setingkat SMK di Indonesia. Penggugat meminta agar Gibran dinyatakan tidak sah menjabat sebagai wakil presiden periode 2024 hingga 2029 karena melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta Gibran membayar ganti rugi sebesar 125 triliun kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika terlambat, Gibran harus membayar denda harian sebesar 100 juta. Gibran awalnya didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN dari Kejaksaan Agung dalam menghadapi gugatan. Namun dalam sidang lanjutan, Gibran tidak lagi didampingi pengacara negara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan pendampingan dilimpahkan ke tim hukum pribadi Gibran. Sebab pemohon mengajukan gugatan bukan atas nama jabatan wakil presiden, melainkan pribadi. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan tidak mempunyai legal standing untuk melakukan pendampingan. Sikap Kejaksaan Agung terhadap Gibran berbeda jauh dibandingkan terhadap bekas Presiden Joko Widodo yang digugat beberapa elemen masyarakat. Jokowi saat itu didampingi Jaksa Pengacara Negara, padahal sama yang digugat adalah personal Joko Widodo. Saat itu, Edi Mulyadi bersama 6 orang lainnya termasuk Habib Rizik Syihab dan Munarwan menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 September 2024. Gugatan ini terkait dugaan kebohongan yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia. Penggugat menilai Jokowi telah berbohong dalam beberapa pernyataan publik.
seperti janji kampanye, pilkada dan pilpres. Gugatan juga menyangkut gugatan pelanggaran penggunaan wewenang oleh Jokowi selama menjabat. Kini Gibran harus menghadapi sendiri gugatan seorang warga tanpa melibatkan negara. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.